Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa semua, bahwa pada sore hari ini kami dari Yayasan Tasamuh Indonesia Mengabdi atau disingkat YTIME, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan kerja bareng bersama pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang ada di Australia dan yang ada di Belanda. Yang nanti kita akan berbincang-bincang tentang acara yang bernama Jelajah Islam Dunia bagian 1, di mana sore hari ini kami akan mendiskusikan atau mengupas tentang apa dan bagaimana Islam berkembang di Australia dan di Belanda. Karena kalau kita memahami bahwa Islam itu adalah punya visi rahmatan lil alamin, artinya bahwa Islam itu harus bisa memberikan kedamaian, keselamatan kepada semua, kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Maka Islam itu tidak hanya bisa mensejahterakan umat Islam yang ada di Timur Tengah, tetapi juga harus bisa memberikan keselamatan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di Australia, dan di Belanda, yang nanti akan kita bicarakan bersama. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kami dari Yayasan Tasamuh Indonesia mengundang 2 narasumber. Yang pertama dari sahabat Tufel Najib Musyadat, yaitu sebagai dosen di Universitas Charles Darwin, Australia, dan juga beliau sebagai Ketua Tanfidiyah BCINU Australia. Dan pada sore hari ini beliau sudah bergabung bersama kami. Kami sapa dulu. Assalamualaikum, sahabat Tufel Najib. Waalaikumsalam Pak Yai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah bisa bergabung. Alhamdulillah, Ini sehat. kira-kira di Australia jam berapa ini, sahabat? Alhamdulillah, kami di sini baru saja buka puasa. Sekarang sudah gitu. Jam 6:30. 6:30. Ya. Buka puasanya jam berapa di Australia? Buka puasa kalau kebetulan tempat saya tinggal di Adelaide itu jam 5.42. 5.42 ya? Oh, sudah maghrib ya? Ya, alhamdulillah sudah. Ya, mudah-mudahan selalu sehat. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ini sambil menunggu bergabungnya Mas Fahri Yusuf Mandi dari dari Wageningen. Dari Wageningen. Nanti kita akan coba berbincang-bincang ya tentang persoalan NU, karena kita tahu semua bahwa NU ternyata berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Di luar negeri, termasuk juga di Australia begitu. Nah, betul. Maka ini nanti bagaimana kita ingin mendengar tentang perkembangan-perkembangan yang ada di Australia. Nah, mungkin untuk menunggu dari teman-teman ini, Pak Mas, saya sudah bergabung kepada kita semua. Mungkin kami sapa dulu ini nanti Mas Gus Rizal, ini masih proses connecting ini. Mudah-mudahan lancar connectingnya. Ini di Belanda masih siang nih kayaknya. Iya, betul. Atau masih pagi jangan-jangan ya. Iya, mungkin ini Mas. Habis bangun tidur habis sahur ini, jangan habis subuh ini. Habis ngaji subuh pagi ya. Iya.
Nah, sudah nampak itu. Gus Rizal sudah nampak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam Gus, kabar Gus sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa bergabung ya bersama kita semua. Assalamualaikum Oke. Gus Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tadi kami sudah sedikit berbincang dengan Mas Topel ya di Australia. Ini di Belanda jam berapa nih? Sekarang jam 11 pagi. Jam 11 pagi. 11.00 pagi. Oh, ya. Kalau berbuka jam berapa di Belanda ini? Hari ini kurang lebih jam 9. Jam 9 ya? Masih kena efek summer rupanya. 1.00. Oh gitu. Kalau berbuka Iya. berapa lama itu? Puasanya itu berapa lama di Belanda itu? Berapa jam? Lebih 12 jam? Lebih 16 jam. Oh gitu ya. Iya. Cuma karena ini sudah tahun kelima saya dan pertama puasa itu tahun 2016 itu kita bulan Juni. Jadi ini sudah terasa lebih ringan buat kami atau buat saya dan keluarga. Oh gitu Iya. Ya. Sudah tidak se-ekstrim tahun-tahun yang lalu. Iya, summer itu ada kalanya kami buka puasa jam 10 lebih 15 baru buka puasa. Dan sudah harus imsak pukul 3. Ya. Ya oke. Terima kasih sudah bergabung Gus Rizal sama Gus Topel ya. Kamu mungkin ini kita akan diskusi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan NU dan juga Islam di Australia dan di Belanda. Saya persilahkan yang pertama dari sahabat Topel Musadat untuk malah menceritakan tentang apa sih NU di sana dan juga Islam supaya teman-teman di Indonesia bisa mendengar kita semua. Monggo kami persilahkan gitu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Pak Yai Saihan dan Gus Rizal dan juga untuk para penyimak ya mungkin yang ada di wilayah Indonesia atau dimanapun berada. Alhamdulillah ini berkah sekali, saya sebuah kehormatan yang pada awalnya saya dikontak sama Gus Nadir. Kalau PCINU Australia itu maskotnya yang terkenal kan Gus Nadir karena kebetulan beliau memang sesepuh di sini dan posisinya memang sangat tidak. Sementara sebagai Rois Syuriah sejak pertama berdiri tahun 2004 gitu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol ke itu tapi saya coba sedikit memberikan gambaran tentang Australia pada umumnya sebelum masuk ke NU ya. Ya, betul. Jadi untuk para pendengar sekalian yang nyimak di Indonesia atau dimanapun, jadi kalau wilayah geografis Australia itu Australia dibagi menjadi tujuh wilayah. Jadi 5 negara bagian dan 7 wilayah dan 2 wilayah teritori. Jadi kalau dari Indonesia itu kalau dari peta paling atas itu Darwin, tempat saya tinggal. Beberapa bulan terakhir ini. Lalu kalau di wilayah timur itu di atas itu namanya Northern Territory, ibu kotanya Darwin. Kemudian ke timur itu state-nya namanya Queensland dengan ibu kota Brisbane. Ke bawah sedikit itu nanti ketemu New South Wales, Sydney. Kemudian keturun lagi namanya Victoria, State Victoria, ibu kota Melbourne. Lalu ke bawah paling agak sedikit ke bawah lagi itu Australian Capital Territory dengan ibu kota Canberra. Nah, kemudian naik sedikit itu state-nya South Australia, ibu kotanya Adelaide. Nah, sedangkan bagian barat itu Western Australia dengan ibu kota Perth. Nah, pertama kali Islam datang di Australia itu kalau menurut sejarahnya itu gelombang pertama kali justru dari Indonesia. Jadi dari para pelaut di Makassar. Jadi sekitar abad ke-18 lah, 1750-an gitu. Jadi jauh sebelum orang Eropa datang ke Australia. Jadi pertama kali dari para pelaut kita yang dari Makassar, mereka menyebutkan Makassan. Makassar people ya, Makassan. Jadi para pelaut ini mencari teripang yang bahasa Inggrisnya sering disebut dengan sea cucumber.
atau trepang gitu ya. Itu mereka datang bersentuhan justru dengan orang aborigin. Jadi orang penduduk asli di daerah atas dekat Darwin namanya Anham Island, dan di situ mereka bergaul, berdagang. Jadi sama mungkin filosofinya dengan dulu Islam datang ke Indonesia melalui perdagangan ya. Jadi dulu mereka berdagang selama kurang lebih 100 tahun lah, sehingga sampai awal 1900-an ketika itu baru datang namanya White Australia Policy, ketika orang kulit putih banyak datang ke Australia. Jadi sebetulnya kalau sehingga sampai sekarang jejaknya pun masih ada. Jadi orang-orang aborigin yang kebetulan saya ke Darwin 3 bulan ini ketemu dengan beberapa orang, mereka cerita bahwa dan sebenarnya komunitas aborigin sangat familiar dengan Indonesia, khususnya dengan orang-orang yang dari Makassar, karena dulu sejarahnya mereka memiliki sejarah perdagangan. Sejarah perdagangan itu, dan kenapa kemudian orang aborigin itu welcome dengan orang Indonesia? Karena mereka sebagai pedagang dan pelaut, itu mereka datang hanya berdagang. Jadi mereka dianggap sebagai visitor. Beda sekali dengan ketika orang kulit putih datang. Orang kulit putih datang mereka sebagai occupier gitu, sebagai settler. Mereka datang kan mereka pengen tinggal di sini, pengen menguasai, mengambil alih SDS natural resources mereka, tanah mereka segala macam. Jadi sangat berbeda. Dan mereka sangat welcome, dan kalau kemudian saya tanya ke beberapa mahasiswa mahasiswa saya yang punya misalnya nenek moyang asli orang aborigin itu, mereka diceritakan karena memang di orang aborigin punya tradisi kayak di kita. Jadi tradisinya oral history. Jadi kayak dongeng ya, cerita dulu nenek lu begini, dulu kakekmu begini gitu. Jadi mereka diceritakan secara turun-menurun bahwa kontak kita dengan orang-orang Makassar itu baik karena mereka juga mengajari kita bagaimana caranya ini membuat alat-alat untuk pertukangan gitu misalkan. Atau mereka ya seperti ini. Berarti orang aborigin itu banyak yang Islam atau gimana ya? Oh ya, kalau sekarang dilihat itu orang aborigin banyak di antara mereka. Saya tidak bilang banyak ya, tanpa berlebihan gitu. Tapi pada waktu saya tinggal di daerah atas itu selama 3 tahun itu banyak sekali nama-nama yang konotasinya Muslim. Misalkan ada anak perempuan namanya Laila, terus ada laki-laki namanya Jamal. Itu banyak. Itu gelombang pertama itu gelombang kedua itu lebih dipengaruhi oleh orang-orang dari Afghanistan. Gelombang kedua itu sekitar pertengahan abad 19. Waktu itu kan ada namanya ada eksplorasi yang dari Melbourne dari bawah pengen ke atas, pengen ke Darwin. Kan orang barat kan senangnya kan mengeksplorasi lah. Bahasa mereka mengeksplorasi. Meskipun terjemahan kita mungkin menjajah atau gimana gitu ya. Mengeksplorasi, dan karena wilayah Australia itu sangat tandus, maka mereka itu mengimport onta gitu. Mengimport onta dari wilayah Asia Tengah. Ontanya itu diekspor sekitar 1840, baru sekitar 1860 itu mereka mengimpor orang-orangnya. Jadi mereka menyebutnya camelers gitu. Jadi kalau kita ya penunggang onta yang dijadikan sebagai supir onta untuk orang-orang kulit putih ini menjelajahi wilayah tandus Australia. Karena onta kan terkenal mereka kan sangat tahan haus gitu kan, dengan sangat toleran lah dengan yang tandus itu. Makanya untuk yang kedua ini lebih berasa karena mereka settler, mereka tinggal lebih lama. Bahkan di jalur antara Melbourne sampai ke Darwin itu melewati South Australia, dan itu ada wilayah yang namanya Mari. Itu tahun 1861 itu masjid tertua di sana. Sampai sekarang masih ada. Jadi sampai di Lalanya saya belum sempat ngunjungin, tapi di daerah Mari itu dari tempat dulu saya tinggal di Port Augusta itu sekitar 3 jam. Itu masih ada beberapa orang yang kalau di kita kayak sebenarnya bukan jamaah tablik ya, tetapi kayak jamaah yang seling keliling waktu bulan Ramadan. Jadi mereka sering yang mengunjungi saudara jauh mereka gitu, walaupun secara nama tetap kayak misalkan Jamal, Laila, Khadijah itu masih ada. Tetapi mereka tidak praktis lah karena memang sudah sangat tergerus ya, tetapi paling tidak kita masih bisa melihat ininya, sisa-sisa peninggalan mereka itu. Sisa-sisa peninggalan. Kalau itu. Sekarang itu suku aborigin yang banyak itu di negara bagian mana tuh? Itu aborigin itu sebenarnya di wilayah Northern Territory itu banyak. Sebenarnya persebaran mereka banyak ya, karena orang aborigin seperti halnya umat Islam, mereka tidak bisa dimasukkan dalam satu box gede. Inilah orang aborigin, nggak bisa. Karena orang aborigin itu luas dan mereka punya bahasa banyak sekali. Sama lah kayak kita di Indonesia ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa gitu. Dan
Dan antara orang aborigin pun mereka sama kayak tradisi kita dulu sebelum kedatangan Belanda. Jadi kayak ada kerajaannya, ada suku-sukunya segala macam itu banyak banget. Dan kalau sekarang lebih banyak itu di wilayah antara South Australia dengan Darwin, Northern Territory. Di wilayah tengah itu banyak sekali. Jadi mereka punya wilayah teritori sendiri yang mereka sebutnya APY Land, Akunjaraya Cunjara Land. Nah, saya nggak bisa nyebutkan secara betul itu bahasa aborigin. Tapi yang jelas mereka kelompok remote minoritas aborigin itu banyak kan di situ. Dan mereka biasanya kalau turun, istilah kita itu turun itu mereka dari atas ke bawah ke South Australia itu pada saat musim panas. Karena kan kalau di atas mau panas sekali. Kalau Darwin itu memang cuacanya seperti di Bali ya. Jadi kalau sekarang ini suasananya agak sumuk, agak ongkep gitu lah istilahnya ya. Berkeringat itu 30, 32, 33, 35 gitu. Tapi turun sedikit di wilayah Alice Spring itu. Kalau musim panas ya panas dan kering. Jadi bisa sampai 50 derajat. Itu mereka turun, istilahnya ngadem gitu ya di South Australia dan tradisinya sama kayak kita, suka ngumpul-ngumpul. Gitu. Suka ngumpul-ngumpul gitu. Ya. Jadi itu sebetulnya kalau persentuhan pertama kali Islam di Australia kemudian hubungannya dengan komunitas aborigin sebetulnya banyak kesamaan dan mereka punya sejarah yang bagus dengan Indonesia khususnya yang dari Makassar. Oke, itu sementara aja itu dulu ya. Oke. Nanti kita ini mendengarkan dulu Gus Fariza dulu dari Belanda. Bagaimana betul. cara Islam di Belanda? Monggo, Gus. Sudah mengundang kami untuk bercerita soal Muslim atau Islam di Belanda. Jadi Belanda ini di Belanda Islam sendiri kurang lebih pemeluk umat Muslim di Belanda ini kurang lebih adalah 4% dari atau 5%, 4-5% dari populasi Belanda. Kemudian kebanyakan Muslim di Belanda ini beraliran Sunni, gitu. Meskipun juga ada saudara-saudara yang Syiah, kemudian yang sebetulnya Syiah, kemudian ada yang minoritas gitu, yang Ahmadiyah dan sebagainya. Nah, sejarah persinggungan Belanda dengan Islam sebetulnya bisa dilacak sampai ke abad ke-16 ketika waktu itu ya sama seperti di Indonesia atau sama seperti bagian pola penyebaran Islam di Indonesia berawal dari perdagangan. Ketika waktu itu ada sekelompok kecil pedagang dari Turki Utsmani, Ottoman gitu, yang berdagang dan kemudian memulai untuk menetap di beberapa, kan Belanda ini negara perdagangan ya. Belanda ini negara perdagangan, VOC itu Vereniging Oost-Indische Company itu kan MNC, Multinational Corporation atau TNC, Transnational Corporation yang pernah menjadi yang paling besar di dunia. Dan itu sebetulnya adalah himpunan dari banyak sekali perusahaan kongsi-kongsi dagang yang menjadi satu, dan itu sebetulnya tidak hanya milik Belanda, tapi milik banyak negara besar di Eropa yang lain. Nah, karena itu mereka menjalin kerjasama perdagangan dengan banyak kekuatan ekonomi besar di dunia, termasuk Turki Utsmani. Nah, sebagai hasil persinggungan tersebut, masjid pertama itu berdiri di Amsterdam pada awal abad ke-17. Nah, kemudian satu hal lagi yang kalau kita bicara soal Islam di Belanda, satu hal lagi yang sering ini memang pendapat yang tidak sepenuhnya disetujui oleh para ahli, tetapi ada seorang yang mengatakan bahwa Belanda ini, kita lupa bahwa Belanda ini pernah menjadi sebuah kerajaan dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Kenapa begitu? Ketika Belanda menjajah Indonesia dan kemudian waktu itu kita punya Hindia Belanda, maka secara kalau kita mengatakan bahwa awal abad ke-20 itu penaklukan atas seluruh wilayah Nusantara itu sudah selesai,
ya, dari perlawanan-perlawanan kan terakhir itu adalah perang Aceh gitu. Perang Aceh itu kan seluruh Nusantara menjadi jajahan Belanda. Waktu itu maka Belanda menjadi sebetulnya negara muslim terbesar di dunia. Nah, gelombang persinggungan antara Islam dengan dengan Belanda ini kemudian berlanjut pada abad ke-20, kemudian tahun 50 ada beberapa orang mantan anggota KNIL yang kemudian akhirnya memilih untuk menjadi warga Belanda dan menetap di Belanda, dan mereka tetap menjadi seorang Muslim. Tapi sebetulnya kalau kita baca sejarah ini, kita bisa lihat, kita bisa mempertanyakan, kalau memang Belanda itu pernah mengalami persinggungan yang besar dengan Islam di Nusantara, kenapa saat ini populasi Muslim terbesar di Belanda sebetulnya dari Maroko gitu. Jadi kurang lebih ada 400 masjid di Belanda, 200 diantaranya masjid dari masjid orang-orang Turki, imigran Turki, dan 140 adalah masjid Maroko, sementara 50 masjid Suriname. Kenapa bisa demikian? Itu karena kita Indonesia pernah punya sejarah hate relationship dengan Belanda begitu. Jadi pasca Perang Dunia Kedua, kemudian tata ekonomi politik dunia kan berubah. Belanda kan mendapatkan Marshall Plan dari Amerika Serikat agar untuk menghentikan penyebaran ideologi komunis di negara-negara Eropa. Nah, itu berupa untuk pembangunan infrastruktur lah. Nah, sebetulnya Belanda waktu itu meminta kepada Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja untuk mengisi proyek-proyek infrastruktur tersebut. Tapi Bung Karno kan sangat anti Belanda waktu itu. Itulah sebabnya juga kenapa kita sampai saat ini, kita adalah negara jajahan Belanda yang penduduknya tidak bisa berbahasa Belanda. Ya kan? Beda dengan misalnya negara-negara di Afrika yang mereka juga bisa bahasa Prancis, gitu. Kita adalah penduduk negara jajahan yang tidak bisa bahasa negara penjajahnya. Nah, karena itu kita tidak mengirimkan, karena kita misalnya Bung Karno mengatakan bahwa kami bukan bangsa kuli. Nah, akhirnya mereka mencari imigran atau membuka pintu bagi masuknya imigran dari Maroko dan dari Turki. Nah, inilah yang menyebabkan sampai saat ini kalau kita bicara soal Muslim di Belanda, maka ada dua entitas Muslim besar, yaitu dari Turki, dan dari Maroko. Begitu. Benar, Gus. Tadi jenengan menyampaikan ada istilah komunitas Muslim Suriname begitu di Belanda ya. Itu kalau dari Suriname itu apa bisa dimaknai juga dulu yang orang-orang dari Indonesia dulu itu ya, Suriname itu ya? Apa bagaimana itu? Kalau memang di Belanda itu banyak orang Suriname, berarti kan bisa dikatakan hampir sama dengan Australia. Ikal bakal Muslim di Australia maupun di Belanda itu hakikatnya orang dari Indonesia itu, yang di Belanda dari Suriname, yang orang yang Islam di Australia dari Bugis tadi itu gitu. Gimana itu? Ya, mungkin bisa dibilang seperti ya, tetapi juga saya tidak terlalu paham. Memang saya beberapa kali bertemu dengan saudara-saudara Muslim di Suriname yang bahkan mereka beberapa kali itu meminta kepada teman-teman PCINU untuk memberikan khutbah, ceramah di perayaan keagamaan Idul Adha atau Idul Fitri. Syaratnya cuma satu katanya. Syaratnya adalah bisa bahasa Jawa. Oh gitu. Jadi kalau lucu, kalau ketemu mereka itu aku raiso ngomong Indonesia Mas gitu. Jadi bahasa aku ngomongin Jawa, ngomong Jawa ya karo aku. Oh iya Pak gitu. Jadi ala lucu gitu. Nah, kalau sebetulnya Indonesia pertama yang Belanda itu pernah ada tahun 1602, yaitu adalah duta besar dari Kesultanan Aceh untuk Belanda yang bernama Abdul Somad. Nah, kemudian
pada tahun 1920 sampai 30 kita tahu ya ada beberapa Muslim Indonesia, priayi itu yang belajar di Belanda, ada Bung Hatta, gitu, Hussein Jainuddin dan sebagainya. Nah itu mereka kemudian juga di Belanda ini dakwah Islam di Belanda. Terus begini Gus, saya ingin mendengar nanti dari Australia dan juga dari Belanda. Kita ingin tahu bagaimana sikap pemerintahan, baik pemerintahan Australia maupun Belanda, terhadap kelompok-kelompok yang melaksanakan ajaran agama, terutama Islam begitu. Apakah gimana perbedaan dengan Indonesia itu? Apakah pemerintah itu, bagaimana perannya pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama, terutama Islam, baik di Belanda maupun di Australia? Apakah mereka itu ikut urusan-urusan rakyatnya yang tentang masalah keagamaan, atau dilepas begitu saja gitu? Itu murni urusan masyarakat gitu. Ini saya mohon tanggapannya dari sahabat Tufa dan juga sahabat Pak Rizal gitu. Monggo, kamu silakan. Atau dari Mas Tufa dulu, dari Australia, monggo. Oke. Jadi kalau sebenarnya kalau di Australia, kalau wilayah keagamaan memang kita diharuskan untuk menjadi sebuah asosiasi yang terdaftar gitu sebetulnya. Jadi pendekatan aturannya dari pemerintah pendekatan. Kalau misalnya buat namanya saya kayak NU, kemudian incorporated gitu. Donasi, kita juga ada pajaknya di situ. Itu aturan, meskipun sebenarnya pemerintah juga diserahkan kepada termasuk misalnya buat masjid gitu. Tertentu harus lewat sama ketika orang rumah ibadah sebenarnya sama, tetapi bahwa kemudian konteks kita di sini sebagai minoritas tentu akan sangat berbeda ya kalau kemudian dilihat dari sejarahnya ya, karena kalau banyak sekali orang secara mayoritas masyarakat di sini, dan itu bisa dilihat dari perilaku politik para politikusnya ya. Jadi seringkali sebagai orang yang counter culture. Jadi mereka di sini itu harus assimilate dengan culture yang udah ada di sini. Jadi dilihat sebagai sebuah ancaman. Dibandingkan sebagai sebuah potensi untuk melakukan sinergi dan integritas, interconnectedness antar masyarakat gitu. Nah, itu juga bisa terpotret dalam perilaku masyarakat ketika kemudian ada terjadi hal-hal yang sering dikaitkan dengan komunitas Muslim, misalkan ada serangan-serangan tertentu, ada intimidasi, diskriminasi dan lain sebagainya. Jadi pernyataan pemerintah, satu contoh aja. Jadi dulu ya waktu kejadian di Melbourne ada perilaku penusukan yang kebetulan dilakukan oleh seorang Muslim, dan itu bukan dari Indonesia, seorang Muslim aja gitu. Itu dikaitkan dengan teroris gitu ya. Lalu pernyataan Perdana Menteri bilang bahwa ya ini para leader Muslim melakukan sesuatu dan komunitas Muslim harus melakukan sesuatu untuk menanggulangi ini. Seolah-olah kan kalimat itu menceritakan kita nggak ngapa-ngapain itu loh di sini gitu. Padahal dari komunitas kita banyak sekali kemudian kita juga mencoba menyebarkan Islam moderat, rahmatan lil alamin. Kemudian kalau manhaj yang kita pakai di Indonesia Islam Nusantara, kalau di Australia kita nyebutnya Islam barbecue, karena kebetulan budaya kita sendiri lebih barbekyuan gitu kan, lebih santai di belakang rumah, ngobrol-ngobrol gitu ya. Itu Islam barbecue. Tapi manhajnya sama, artinya bahwa kita di sana yang membumikan Al-Qur'an, membumikan Islam di wilayah Australia Selatan. Intinya gitu. Tapi ya itu. Jadi kalau pemerintah, kalau dalam hal formal mereka selalu pendekatan formal, artinya ya kalau syarat-syarat itu udah terpenuhi ya silahkan aja gitu. Kalaupun misalkan ada penolakan, ada protes, paling dari unsur masyarakat dan show must go on gitu. Kalau misalkan itu ada resistensi, baru nanti di tingkat yang lebih atas lagi ya musyawarah, kemudian ada ada keputusan pengadilan dan lain sebagainya. Jadi
Saya pikir itu aja sebagai Ini pengantar singkat. Ya. Saya pernah baca artikel Gus itu di Australia ada istilah Islamic Museum Islamic Museum Australia gitu. Itu benar itu? Apa maksudnya? Islamic Museum saya malah baru pernah dengar. Baru pernah dengar sekarang. Saya nggak tahu, mungkin ada di Sydney barangkali ya. Coba saya lihat nanti ya. Islamic Museum Australia. Ya. Oke, ya. Kemudian bagaimana Gus Farizal tentang peran pemerintah Belanda terhadap ajaran Islam yang di sana itu? Saya mendengar itu katanya di Belanda itu banyak masjid yang itu dari gereja, begitu ya? Dan katanya tidak boleh menyebut nama gereja, tapi menyebut pusat budaya atau apa katanya di Belanda itu kalau ingin mendirikan tempat ibadah itu. Gimana, monggo? Iya, jadi sebetulnya kalau kita bicara soal sosiodemografi Belanda, itu ada satu konsep yang sampai saat ini pun saya belum bisa memahami secara utuh, itu konsep pilarization. Jadi konsep pilarisasi masyarakat. Jadi kalau saya bacakan terjemahnya dari Wikipedia itu is the politico-denominational segregation of a society or the separation of society into groups by religion and associated political beliefs. The societies where, and in some areas still are vertically divided into two or more groups known as pilar. Jadi memang secara sosiologis Belanda itu memang ada pilar-pilar begitu, di mana kalau jadi supervisor saya itu cerita, dia bilang bahwa dulu itu memang orang Belanda yang Kristen Protestan itu nggak bisa nikah sama orang Belanda yang Kristen Katolik gitu. Jadi begitu. Nah, tapi pilarisasi ini di satu sisi menguntungkan karena setiap orang yang berada dalam satu pilar tertentu, misalnya Muslim Indonesia, Muslim Turki, itu bebas untuk mengartikulasikan keberagamaannya. Gitu. Selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan betul tadi Pak saya sampaikan bahwa banyak sekali masjid yang didirikan itu mengambil nama sebagai misalnya pusat kebudayaan, cultural centrum kalau di Belanda. Dan awalnya memang gereja. Awalnya ada beberapa gereja yang sudah tidak terpakai, kemudian dibeli karena tidak ada yang beribadat di sana, dan dibeli saja oleh komunitas Muslim, kemudian diubah menjadi masjid. Itu saja atas persetujuan masyarakat dan mengadakan keberatan dan sebagainya, kita bisa kemudian lanjut untuk membangun masjid atau cultural centrum yang kemudian difungsikan juga sebagai salah satunya sebagai tempat ibadah. Masjid-masjid di Belanda maupun di Australia itu boleh nggak gitu misalkan azan pakai pengeras suara gitu, itu diperbolehkan nggak itu oleh pemerintah itu seperti di Indonesia itu? Apa mungkin itu dianggap pelanggaran begitu? Tidak semua masjid diperbolehkan mengumandangkan azan keluar. Tetapi saya pernah ini lihat begini, pas ketika ada pandemi COVID-19 ini, itu diperbolehkan untuk mengumandangkan azan keluar. Malah begitu ya? Saat COVID ini ya? Iya. Iya, mengumandangkan azan keluar, dan itu nggak tahu saya ini rasionalisasinya bagaimana, cuman memang masjid kan ditutup saat COVID ini. Jadi orang tidak bisa ke masjid, tidak bisa mengadakan sebenarnya tidak hanya masjid, semua pengumpulan massa itu dilarang sampai 1 September bahkan. Nah, itu mungkin karena itu diperbolehkan untuk menggunakan azan sebagai simbol religi. Tetapi sebelum COVID ini saya pernah satu masjid besar di Turki, di masjid komunitas Turki di Utrecht itu, karena saya sering kalau Belanda ini kan kecil, jadi kalau jalan-jalan itu singgah di Utrecht, kota di tengah Belanda itu, kemudian numpang sholat di sana. Itu pernah mendengar azan yang dikumandangkan gitu. Itu bahkan jauh sebelum peristiwa COVID, itu Ramadan tahun lalu, asar gitu. Belum bisa. Tapi memang kalau saya lihat memang masjid tempat berada di tengah-tengah
perkampungan Muslim, baik Turki maupun Maroko. Di sepanjang jalan dekat masjid itu banyak sekali warung kebab, warung-warung apa, bahkan orang jualan jilbab dan sebagainya. Bisa jadi karena memang komunitas adalah Muslim, jadi bisa menggunakan azan. Gitu Pak. Ya. Mereka. Ya, mungkin yang dari Australia, terus itu apa boleh tuh azan pakai pengeras kayak di kita Indonesia itu? Saya kira sami mawon lah. Kalau azannya sih boleh, tapi kalau gitu. pakai pengeras suaranya ya nggak boleh gitu. Jadi kalau pengeras suara ya pengeras suara yang di dalam masjid aja, pakai speaker yang di dalam masjid gitu. Jadi azannya ya azan ketika misalkan salat Jumat ya azan mau salat Jumat itu azan zuhur ada pertama dan kedua gitu ya di dalam gitu. Jadi nggak sampai kemudian dicorong keluar gitu, nggak ada gitu. Kecuali kalau memang seperti komunitas yang misalkan di daerah Sydney di Lakemba itu karena memang komunitasnya banyak, tapi itu tetap juga di dalam, maksudnya di dalam lingkungan masjid nggak boleh sampai dicorong keluar gitu. Nah ini yang saya Gus ini sedikit agak aneh nih. Mau tanya, kira-kira tadi Gus Fahila juga mengatakan di Belanda itu Islamnya cenderung Sunni begitu ya. Kira-kira itu kalau orang Muslim di Belanda atau di Australia itu kalau meninggal itu ada nggak tradisi seperti kita itu, ada tahlilan itu kira-kira itu di sana itu? Kalau Muslim Indonesia ada, begitu ya. Oh iya. Ya. Selalu ya, pasti ada. Indonesia ada atau mungkin iya. Ya kalau pengalaman kita di sini memang namanya tahlilan 3 hari 7 hari nggak memang dari keluarga dari di Indonesia dan kebetulan kontak kawan-kawan NU lah baru gitu kayak misalkan ya dan meminta tapi kalau jadi ini yang apa namanya yang bukan yang lucu ya tapi yang menarik. Jadi gini, ada saya beberapa kali, bukan beberapa kali, 2 atau 3 kali, jadi ada orang yang tidak apa namanya ya masih Muslim ya, soal praktisnya walau alam lah, tapi yang jelas pengen dimakamkan secara Muslim ya. Kebetulan kemudian karena dia di sini sudah lama sekali, anaknya sudah dengan orang lokal sini, kemudian kan berubah agama segala macam, tapi sang ibu ini pesan supaya dimakamkan dengan cara Muslim. Kebetulan menghubungi teman-teman NU waktu itu. Ya kita upayakan dengan cara tradisi kita. Jadi kita menghubungi masjid lokal, kita sampaikan berapa biaya penguburannya, terus nanti penguburannya dengan cara kita masuk lokal area pemakaman masjid memang perempuan tidak boleh masuk. Jadi walaupun yang dimakamkan itu perempuan ya, yang dimakamkan perempuan. Jadi bapak-bapak itu yang ngeduk, yang gali, kemudian yang tapi setelah itu kemudian kita tahlil dan tahlilnya itu tidak boleh di dalam masjid, tapi di ruang jenazah. Jadi ada ruang khusus jenazah itu kita tahlil di situ, baru nanti ke rumah beliau nanti 3 hari 7 hari baru ditahlil. Kalau secara umum sebenarnya nggak ada, kecuali ya kita yang dari Indonesia punya kebiasaan itu ketemu teman-teman itu baru gitu kena tahlil. Berarti memang tahlil itu benar-benar murni tradisi kita Indonesia gitu ya kira-kira. Sepertinya begitu. Ya, ini selanjutnya Gus, ingin tahu tuh, ada nggak organisasi keagamaan yang mengatur atau membina pengembangan Islam di Australia ataupun di Belanda, semacam MUI ya, kira-kira MUI-nya Australia, MUI-nya Belanda yang itu punya kewenangan untuk melegalisasi tentang keabsahan umat Islam itu ada nggak ya semacam MUI-nya di sana itu? Enggak, Gus Farizal mungkin dari Belanda. Di Belanda ada yang namanya The Contact Body for Muslim and Government. Itu yang merepresentasikan kurang lebih 80% komunitas Muslim, dan ini bertugas untuk melakukan diskusi dengan pemerintah. Gitu. Tapi kemudian secara struktural bagaimana hubungannya dengan organisasi-organisasi Muslim yang ada, saya kurang begitu paham. Karena memang tadi saya konsep pilarisasi itu memang membuat komunitas-komunitas Muslim yang ada yang kecil-kecil itu sebetulnya secara hukum itu dilindungi karena rata-rata lengkap yang punya badan hukum. Jadi selama mempunyai badan hukum sebetulnya hak-haknya bisa dilindungi oleh pemerintah.
termasuk NU Belanda sendiri sudah, istilahnya Belanda itu sudah beken, gitu. Beken itu diakui. Jadi beken itu bahasa Belanda, itu beken itu artinya diakui dalam ya beken itu Kita diakui, juga dan punya istilah itu beken kita kan. iya. Nah, beken itu kan dikenal ya. Maksud saya Ya, maksudnya akrab Belanda itu beken itu dikenal artinya itulah ya. ya. Tapi dalam konteks Belanda beken itu artinya dikenal dalam eh, tata perundang-undangan di Belanda sebagai sebuah organisasi yang resmi. Nah, itu begitu beken. Nah, jadi dan kalau bicara soal organisasi Islam di Belanda, mungkin saya bisa bercerita sedikit ya Pak ya. Ya, monggo. Oke, itu sebelum ada NU, sebelum ada pengurus cabang istimewa NU, dan kemudian ada pengurus cabang istimewa Muhammadiyah dan sebagainya, di Belanda jadi PME, itu Persatuan Pemuda Muslim se-Eropa. Ini didirikan pada tanggal 12 April 1971. Salah satu pendirinya adalah mantan Presiden Republik Indonesia almarhum Gus Dur. Jadi ceritanya memang tahun 70 itu aturan imigrasi Belanda itu tidak sesulit sekarang. Jadi banyak mahasiswa Indonesia ya di Timur Tengah, di Mesir, di Irak, yang kemudian memanfaatkan waktu liburan musim panas mereka untuk mendinginkan diri, untuk mencari berlindung dari musim panas yang keras di Timur Tengah ke Belanda. Sekaligus mereka mencari tambahan penghasilan dan mengikuti kelas-kelas sit-in di kelas-kelas hukum gitu, ekonomi di Belanda, termasuk Gus Dur gitu. Dan beberapa temannya kemudian mendirikan yang disebut dengan PPME. Kenapa disebut pemuda? Mungkin karena waktu itu mereka masih menjadi pemuda ya, masih usia muda gitu. Nah ini sampai saat ini PPME masih di Belanda ini masih menjadi organisasi yang menaungi kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Gitu. Jadi kalau NU sendiri lebih identik dengan teman-teman diaspora, meskipun juga menjalin komunikasi dengan Mukimin, tapi PPM ini karena memang dia secara infrastruktur sosialnya sudah lebih canggih begitu. Ya menjadi anggotanya harus membayar iuran. Karena itu misalnya ketika salah satu anggota PPME meninggal, maka PPME bertanggung jawab untuk mengurusi pemakamannya. Nah, PPM ini tersebar di beberapa kota yang cukup besar di Belanda seperti Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Heemskerk, dan terakhir di Breda. Dan hubungannya PPME dengan kami, dengan DNU Belanda cukup baik, karena beberapa tokoh PPME juga menjadi mustasyar di pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Belanda. Kalau ini Gus, lembaga pendidikan agama, semacam madrasah gitu, di Belanda ada namanya apa itu? Ada apa enggak yang pendidikan tentang pendidikan agama gitu? Kayak di MTS, MI atau semacam IAIN kalau di sini lah gitu. Di Belanda itu dulu pernah ada Islamic University Rotterdam ya, yang almarhum Profesor Sofian Siregar itu, iya pernah menjadi. Kebetulan beliau kalau di Indonesia akar kulturnya dia orang Medan, tapi sebenarnya sekarang sudah meninggal dan sepertinya universitas itu sudah ditutup saat ini. Tutup ya sudah. Dan kemudian iya, kalau di level sekolah menengah itu banyak sekolah Islam di Belanda, terutama di kota-kota besar kayak seperti Den Haag, di Amsterdam itu, yang didirikan oleh komunitas-komunitas Muslim Turki dan Maroko. Jadi sekolah Islam. Jadi misalnya seperti SMP Islam, SD Islam. Memang kurikulumnya dia diharuskan mengadopsi kurikulum lokal, kurikulum nasional, dan juga boleh menambahkan muatan lokal.
Karena Kalau di kalau Belanda sendiri, informasi itu informasi yang katanya wali kota mana yang muslim itu? Wali kota Den Haag atau mana itu yang muslim? Benar nggak? Ada wali kota atau ya, semacam gubernur? wali kota muslim itu yang saya tahu di Rotterdam. Rotterdam Abu ya. Talib itu, ya Rotterdam itu wali kotanya muslim. Kemudian satu lagi di Arnhem. Arnhem itu juga wali kotanya muslim. Ya. Dua wali kota itu kira-kira? Apa malah lebih? Ya, berarti ya namanya Ahmed Marsuh, Ahmed Markus. Ini di Arnhem itu wali kota yang muslim juga. Dan juga saat ini banyak tokoh-tokoh politik yang beragama yang berasal dari orang Islam gitu ya, yang kan adalah mereka orang keturunan Turki ataupun keturunan Maroko. Oh gitu ya. Ya, mungkin saya ingin mendengar dari Australia, Gus Tufel mungkin. Bagaimana? Tadi? Kalau di sebenarnya sama dengan di Belanda ya, maksudnya tidak ada persatuan ulama yang otoritatif yang membawahi seluruh komunitas Muslim yang ada di Australia, karena begitu kita terdaftar ke pemerintah maka kita punya independensi dan terdaftar itu, jadi kita legal gitu. Tapi kalau yang di Australia ada namanya Australian National Imam Council atau ANIC, itu biasanya kita teman-teman itu merefer kepada mereka jika mereka ada misalkan kayak keputusan 1 Ramadan kemarin. Itu ya sudah kita ikut dari ANIC aja yang mufti Australia yang berafiliasi ke situ gitu. Kemudian kalau di New Zealand itu ada ulama Council of New Zealand sama seperti MUI, tapi juga fungsinya sama. Jadi karena memang tadi yang mungkin Gus Rizal nyebutnya pilarisasi, kalau di Australia memang kita kan Muslim kan imigran ya. Jadi dari berbagai macam latar belakang mereka punya organisasi sendiri-sendiri, entah itu yang dari Libanon, entah dari Irak, entah itu yang kemudian dari Turki, yang dari wilayah mana Turkmenistan, seperti itu. Mereka punya kelompok sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak bisa juga kemudian disatukan dalam satu ulama konsul seperti yang Majelis Ulama Indonesia yang ada di kita gitu. Jadi itu. Dan kalau untuk sekolah sama juga. Jadi kita punya sekolah Muslim banyak, tapi ya berafiliasinya sama seperti sekolah-sekolah Kristen yang berafiliasi ke organisasi tertentu. Jadi Islamic affiliated school lah, misalnya sampai college. Jadi sampai mulai dari SD hingga SMA. Kalau universitas kan memang tidak ada ya di sini ya. Kayak IAIN gitu memang nggak ada kalau di Australia. Jadi ada satu yang di South Australia di Adelaide itu baru 4 tahun inilah, tapi kebetulan direkturnya orang keturunan Afrika Selatan yang punya kaitannya dengan Gus Yusuf dari ini, bukan Gus Yusuf, dari Sulawesi itu loh, saya lupa namanya, Tapi dia South Afrika kemudian menikah dengan orang Indonesia, kemudian dia direktur sekolah itu, sekolah Iqra namanya. Itu juga mulai dari SD hingga SMA, gitu, sama kayak konsepnya kayak di Belanda. Kalau tentang Islamophobia gimana Gus di Australia? Islamophobia. Ada nggak masih Islamophobia? Islam itu dicurigai yang negatif semua dari orang Australia ataupun Belanda. Gimana tanggapannya itu tentang itu Islam? Oh, Gus Rizal. Ya kita tahu bahwa sampai sejauh ini memang masih ada begitu ya suara-suara minor tentang keberadaan komunitas Muslim di Belanda ini. Kita tahu misalnya di Belanda ada Wilders itu dengan partai ultra kanannya yang memang sangat anti imigran, termasuk salah satunya adalah ketika bicara imigran berarti mungkin bicara orang Islam gitu. Tapi pada dasarnya memang orang-orang di Belanda sendiri, orang asli Belanda sendiri yang menentang diskriminasi, menentang hate speech terhadap Muslim juga banyak gitu. Dan
ini menjadi tanda kutip mitra aliansi strategis teman-teman komunitas Muslim. Gitu. Jadi kalau bisa kita lihat memang misalnya partai-partai yang cenderung kiri ya, kayak partai buruh, partai partai buruh dan sebagainya itu, atau partai hijau itu memang cenderung lebih terbuka terhadap keberadaan imigran karena memang mereka dianggap sebagai minoritas secara ekonomi dan politik. Gitu. Nah, wali kota Rotterdam, wali kota Arnhem tadi memang juga secara politik dia berjuang meniti tangga politik dari partai-partai itu. Jadi sebetulnya ada memang suara-suara seperti itu, tapi juga ada, jadi tidak terlalu besar begitu, tidak terlalu besar. Dan sampai saat ini, terakhir kemarin Perdana Menteri Belanda sendiri sebelum Ramadan dia memposting di Twitter tentang dia mengunjungi satu masjid Turki di Amsterdam, di Den Haag gitu. Masuk ke masjidnya, menemui imamnya, kemudian membuat pernyataan ya sifatnya selamat Ramadan, bahwa saat yang buat orang-orang Islam ya, kumpulan-perkumpulan gitu, buka puasa dengan bulan ada ini mencoba itu kita semua untuk menjaga diri dan sebagainya. Jadi menurut saya secara politik sebetulnya secara jure ya paling tidak keberadaan Muslim itu di tanda kutip diakui di Belanda atau diperhatikan lah. Ya mirip juga dengan di Australia. Kalau di Belanda punya Wilder, di Australia punya Pauline Hanson gitu yang leadernya One Nation yang sangat garis keras gitu ya, ultra garis keras gitu setiap pernyataannya. Bahkan dia sempat menghadiri rapat senat dengan menggunakan burqa gitu kan, tutup gitu. Kemudian dan itu kontroversial sekali dan itu benar-benar dibantah oleh teman-teman satu mejanya karena memang keterlaluan gitu ya menurut yang lain ya. Dan juga kalau soal Islamic phobia itu sebenarnya kalau menurut riset yang dari University of Western Sydney itu tahun 2014 sekitar 44% masjid itu sebenarnya mendapatkan penolakan dari resistensi dari masyarakat sekitar dan sekitar 20% dari kelompok kecil. Jadi memang meskipun kita punya organisasi yang sah gitu, tapi untuk mendirikan masjid juga tidak mudah. Dan yang menarik itu kemarin justru tahun 2016 lalu, setelah kejadian yang di New Zealand. Jadi waktu itu saya ngobrol dengan Director of Center for Islamic Thought and Education dari University of Australia, Profesor Abdallah. Jadi dia di kampusnya itu setelah kejadian yang ada di New Zealand itu ada staf yang kemudian melempar ancaman di Facebook. Itu kan oleh Facebook, tapi itu dikecam oleh seluruh kampus dan bahkan untuk kampus sendiri Pak Rektor bilang udahlah dari Human Resource bilang ya udahlah ini orang ini harus dipecat aja karena ini keterlaluan. Tapi kemudian Profesor Adela bilang jangan dulu, nanti aku ajak ngobrol dulu, mungkin dia berlaku begitu karena memang dia nggak tahu tentang Islam. Kemudian akhirnya juga ketemu, tapi mereka bertemu diawasi oleh pihak kampus dan lucu sekali, yang orang selevel staff saja taunya ya staf, saya nggak menyebut bahwa staf ini staf dosen ya, tapi staf yang bekerja di lingkungan kampus. Dia nggak paham kalau sebetulnya penduduk Muslim di Australia itu cuma 2,6% atau sekitar 600.000 saja dari total populasi. Yang menurut dia bilang, oh saya kira 50%. Jadi sebegitu. Jadi gini, kebanyakan justru dari sikap-sikap seperti itu mereka yang nggak ngerti betul dengan kita. Maka metode kita mendekati orang itu ya dengan harus duduk dan dialog gitu, saling tukar pikiran, akhirnya timbul pemahaman gitu. Rata-rata orang yang bersikap keras terhadap Muslim, komunitas Muslim itu karena mereka nggak tahu. Dan apalagi dari sikap politik ya, secara politik orang Muslim kebanyakan dari imigran dianggap sebagai working class migrants gitu ya, dianggap sebagai kelompok yang cultural resistance gitu, kemudian mereka harus menegosiasi keislamannya. Jadi mereka harus fit in the society gitu di culture Australia. Bahkan meskipun kalau saya tanya sedih kepada orang Australia,
your culture itu apa sih gitu. Mereka juga bingung juga jawabnya. Karena kebanyakan mereka juga pendatang gitu ya. Yang penduduk asli orang aborigin kan. Kalau kita orang Indonesia kan saya bilang tiap hari Kamis saya pakai batik gitu. Coba orang Australia dong pakai pakaian khas apa gitu. Mereka bingung juga. Mereka nggak punya pakaian tradisional gitu. Jadi itu kalau dilihat sebenarnya ya apa fobia banyak sih. Beberapa kebencian terhadap komunitas Muslim itu banyak, terutama dari mereka-mereka yang pengetahuannya kurang dan terlalu banyak melihat capture di media lah. Saya kira begitu. Ya, ini mungkin yang terakhir Gus. Ini sudah mau 30 menit. Saya ingin dapat informasi tentang COVID di Australia sama Belanda gimana COVID-19 ini. Apakah negara itu memberlakukan lockdown atau cukup bagaimana? Kalau Indonesia kan tidak mengenal lockdown, tapi hanya cukup pembatasan sosial berskala besar begitu ya. Bagaimana? Dan kira-kira itu bagaimana penanganan pemerintah terhadap COVID itu baik di Australia maupun di Belanda? Monggo. Yang dari Australia dulu ya, saya coba dari Australia. Jadi hingga sore ini itu ada sekitar 6.700 kasus. Dari 6.700 kasus itu yang meninggal 83. Ya, 83 orang. Nah, dari itu sebetulnya pertama kasus itu kan dideteksi di Australia itu akhir Januari, yaitu ada seorang yang datang dari Wuhan, kemudian terdeteksi, tapi tidak langsung COVID-19, jadi ada virus SARS dan virus yang lain. Tapi itu pertama kali kasus. Kemudian soal lockdown itu memang tidak ada lockdown, tetapi bahwa kayak saya kemarin kebetulan kan saya di Darwin sejak akhir Januari karena memulai posisi baru yang Charles Darwin itu, nggak tahu kalau mau ada COVID segala macam. Saya tinggal di sana lalu. Pada tanggal 20 Maret pemerintah kan sudah menggalakkan ini yang namanya bukan restriksi perjalanan. Jadi kalau yang untuk dari luar itu udah nggak boleh masuk lagi kecuali orang Australia langsung yang baru jalan kemana. Tapi kalau wisatawan internasional nggak boleh masuk. Bahkan saya yang dari Darwin ke SE ke South Australia ke Adelaide itu pun saya harus karantina mandiri selama 14 hari. Tanpa pengawasan loh ya, tapi karantina mandiri. Jadi kalau konsep lockdown itu sebetulnya memang secara nasional memang tidak ada, tetapi pemerintah memberlakukan restriksi yang sangat ketat sekali. Dan bahkan juga salah satu contoh misalkan kemarin di Melbourne itu minggu lalu itu ada orang mengundang ulang tahun anaknya, itu kan. Dan yang diundang itu keramaian juga, itu langsung on the spot didenda. Ada yang satu orang 1.500, ada yang 1.600. Jadi dalam satu event itu pemerintah mengumpulkan $23.000. Itu didenda langsung. Jadi nggak mau tahu. Jadi ini udah diperintahkan social distancing, physical distancing ya harus ditaati, termasuk juga misalkan kayak di apa namanya? Di masjid ada yang masih Jumatan bulan awal April ini masih ada, tapi harus apa namanya ya nggak asik juga ya, maksudnya harus berjarak gitu. Kan kalau kita kan nanti kalau berjarak nanti di tengah-tengah ada setan, itu pasti setannya banyak sekali itu karena jaraknya 1,5 meter kan gitu. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau lockdown untuk kan ya jadi apa namanya itu pengawasan apalah itu namanya itu gitu. Jadi itu kalau country nggak ada ya lockdown nggak ada, tapi membatasi memang untuk kalau lockdown dalam artian bahwa turis dari luar nggak boleh masuk ke Australia, iya betul. Itu betul. Kalau dimaknai itu ya. Tapi untuk misalkan untuk international student yang apa namanya yang di Australia kemudian mau pulang ya pulang, silahkan. Atau kemudian yang dari warga Australia yang di luar negeri kalau mau pulang ke Australia silahkan pulang gitu. Itu dari Australia sekitar itu. Kayaknya itulah update-nya. Gimana kalau di Belanda Gus tentang COVID-19? Ya, di Belanda saat ini jumlah pasien yang dites positif itu ada 37.190 orang. Kemudian yang diopname di rumah sakit ada 10.381 orang. Kemudian yang meninggal ada 4.409 orang. Nah, Belanda sendiri dalam penanganan COVID-19 ini mereka melakukan sistem yang disebut sebagai maksimum kontrol. Jadi tidak full lockdown begitu ya, tapi maksimum kontrol artinya membatasi. Pada awalnya dulu kita tanggal 13 Maret mereka misalnya meliburkan sekolah,
kemudian memperlakukan working from home gitu, dan melarang perkumpulan massa lebih dari 100 orang. Tapi kemudian ini dievaluasi setelah 2 minggu, karena memang saat ini kan Belanda sudah memasuki musim semi, artinya suhu mulai meningkat, cuaca mulai bagus. Orang kan selama ini musim winter di rumah, di dalam rumah sendiri terus begitu ya. Tapi ketika lihat cuaca cerah begini ya, kita serta-merta ingin keluar. Akhirnya itu membuat pembatasan sosial yang telah diberlakukan sebelumnya menjadi kurang tegas. Akhirnya dikeluarkan lagi aturan baru bahwa kita masih bisa ke toko-toko yang tidak esensial ya. Jadi kecuali toko supermarket gitu, dan toko obat atau apotek itu ditutup. Yang lain masih bisa dibuka yang saya sebutkan tadi, dan kita masih bisa belanja, tapi juga memperhatikan jarak aman 1,5 meter. Kemudian tidak boleh ada orang berkumpul di luar lebih dari 3 orang, kecuali satu keluarga atau satu rumah. Jadi kalau satu keluarga satu rumah itu boleh. Jadi saya istri dan 2 orang anak itu kalau mau jalan keluar sepedaan itu ya masih boleh. Tapi kalau ketemu orang di jalan ya harus tetap jaga jarak. Artinya kalau papasan begitu ya kita sama-sama bahasa Jawanya melipir gitu ya. Sama-sama melipir. Nah kalau ketahuan kalau kedapatan polisi melanggar itu kita bisa kena denda maksimum sampai 400 euro. Jadi dan Belanda sendiri memang memang sistem kesehatannya memang sangat meminta orang itu kalau memang belum parah betul untuk tidak ke rumah sakit. Jadi sangat menekankan pada penyembuhan sendiri begitu. Jadi Indonesia sebetulnya jauh tanda kutip ya lebih enak dalam menurut saya karena dengan gejala ringan dan sedang pun kalau kita ke rumah sakit atlet itu bisa dirawat di sana. Kalau di Belanda kalau belum sampai betul-betul parah tidak bisa ke rumah sakit. Ya, oke. Terima kasih Gus Rizal, Gus Tufel. Pas ini sudah jam 17.00 sesuai dengan yang kita rencanakan. Tidak terasa 1 jam kita sudah berdiskusi dan insya Allah ini banyak informasi yang bermanfaat untuk kita semua, terutama saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi intinya dari perbincangan itu dapat saya maknai bahwa Islam itu di Australia maupun di Belanda tidak ada rintangan, tidak ada halangan, dan justru ada peluang dan sekali tantangan. Sehingga ini menjadi peluang bagi kita sebagai Muslim yang ada di Australia maupun di Belanda bisa mengembangkan dakwah Islam secara maksimal. Selama kita bisa dan punya kemampuan, insya Allah itu bisa karena tidak ada halangan, tidak dihalang-halangi oleh pemerintah setempat. Semoga kawan-kawan yang ada di Australia maupun di Belanda bisa mendakwahkan Islam di Indonesia yang damai, toleran, rahmatan lil alamin. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kehadirannya Amin. Tufel dan Gus Farizal. Jangan kapok untuk bersilaturahim lewat dunia maya ini. Mungkin kalau ini saya yakin ini saya belum puas, tapi justru dengan tidak puas ini supaya nanti kita bisa meng-schedule lagi meeting-meeting berikutnya dalam suasana yang berbeda dan dengan tema yang berbeda. Ya. Terima kasih. Dan saya selaku pemandu mohon maaf kalau saya mengganggu waktunya Gus Tufel, Gus Farizal di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sekali lagi terima kasih atas kehadirannya bergabungnya dengan Yayasan Tasamu Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salam untuk teman-teman yang ada di Australia, Gus Tufel, dan di Belanda, Gus Farizal. Terima kasih. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus Rizal. Kak Yai sehat. Terima kasih.